Aku mau jasuknya satu, choco frappe-nya satu yang kecil aja. I love this. Hari ini mau cerita mengenai gimana sih journey aku kuliah dual degree, yaitu PTN sama PTS. Dan by the way, ini tuh bukan program kampus. Aku bener-bener ngide sendiri gitu loh, secara mandiri ngambil dual degree. Belum aku mulai, aku mau cerita sedikit mengenai personality aku. Dulu tuh aku suka banget gambar, suka banget hal-hal yang berbau estetika. Emang suka gambar banget lah dulu anaknya, suka ya explore art banget gitu. Sampai akhirnya aku masuk SMA, terus aku ngambil jurusan IPA. Di IPA ini aku tuh pengen banget jadi arsitektur dari awal masuk IPA sebenarnya. Iya, karena aku dulu mikirnya karena aku bisa gambar, padahal buat masuk arsitektur itu nggak bisa ya, cuma modal gambar doang itu nggak bisa, tapi kamu harus bisa hitung-hitungannya juga. Berarti nggak modal gambar doang lah untuk masuk jadi arsitek gitu kan. Karena aku tahu kemampuan aku atau limitasi aku itu seberapa, jadi aku sempet mikir yaudah deh nggak jadi ambil arsitek, aku ambil lingkupnya tuh lebih kecil gitu. Aku jadinya pengen ngambilnya desain interior. Terus aku tuh sempat ada di titik yang saking bingungnya gitu, aku harus ngambil apa ya, aku mau interior nggak ya. Aku ngobrol sama ibu aku ngomong kayak gini, "Kak, kamu kan waktu itu kalau nggak salah pernah sempat udah ngasihin uang nggak sih dari makeup waktu SMA?" Nah, sebelum aku lanjutin ceritanya, jadi dulu tuh aku waktu SMA tuh aku pernah sampai menghasilkan uang yang lumayan agak besar di makeup. Itu karena aku ngebantuin teman-teman aku ambil cantik untuk photoshoot buku tahunan sekolah di SMA. Lumayan besar ya di usia aku yang masih muda dan di zaman itu gitu ya, untuk dapetin uang segitu. Dari situ ibu aku juga mikir kayak, kamu kenapa nggak ini aja tekunin keahlian kamu kan juga udah bisa nyari uang di situ. Ibu aku bilang kalau di UNJ, di Universitas Negeri Jakarta tuh ada yang namanya jurusan tata rias. Nah, awalnya tuh aku nggak terima gitu loh. Aku ngerasa direndahin gitu, kayak aku kemampuan aku segitu aja gitu kan, karena aku mikirnya tata rias tuh kayak bisa les juga dan segala macam gitu kan. Tapi ternyata ya nggak juga gitu, malah kalau les cuma lebih mahal gitu loh. Kayak satu keahlian, misalkan kamu mau fokus ke bridal doang, itu bisa berjuta-juta. Sedangkan kalau aku kuliah, itu aku bisa dapetin semuanya dari atas sampai bawah pelajaran itu. Dari situ aku semakin bimbang dan akhirnya aku sholat istikharah. Dari sholat istikharah ini aku ditunjukin lewat mimpi. Mimpinya aku berkarir di MUA. Aku kayak jadi makeup artist gitu, aku makeupin orang-orang. Bener-bener kegambar banget aku menjadi profesi seperti itu gitu. Aku jadi kayak damn, ternyata sengaruh itu ya. Maksudnya terima kasih ya Allah udah ditunjukin. Singkat cerita, aku tes, terus skor aku keluar, aku masukin 2 universitas. Waktu itu aku riset kalau tata rias itu bagus di UNESA, Universitas Negeri Surabaya, sama di UNJ. Aku masukinnya S1 Tata Rias dua-duanya. Singkat cerita, aku gak keterima tuh S1 Tata Rias di jalur SBMPTN. Dan akhirnya aku mencoba lagi di jalur mandiri. Tapi aku bersyukur banget kenapa aku lewat jalur mandiri, karena di jalur mandiri ini Tata Rias ini tuh ada diploma. Nah, sedangkan kalau aku ngambilnya jalur yang SBMPTN itu nggak ada tuh D3, jadi dia cuma buka di jalur mandiri aja si D3-nya ini. Nah, aku agak bersyukur juga karena ternyata setelah aku pikir-pikir, setelah aku masuk gitu ya dan belajar di sana, ternyata S1 itu lebih banyak teori dan gelarnya itu SPD di UNJ. Walaupun sebenarnya si jurusan tata rias ini masuknya tuh ke fakultas teknik. Pasti kalian bingung kan aku tuh nggak mau untuk dapetin gelar SPD. D3 ini banyak banget prakteknya, aku langsung terjun langsung. Dan ternyata aku emang lebih suka kayak gitu dibanding harus teori dulu yang banyak. Karena di S1 Tata Rias itu teorinya tuh lebih banyak 60%, sedangkan kebalikannya dari D3. Sedangkan D3 itu banyaknya 60% praktek dan 40%-nya itu teori. Jadi aku sebenarnya bersyukur banget sih masuk D3
tata rias. Setelah keterima, aku akhirnya kuliah. Aku enjoy banget, ternyata aku seneng. Memang kalau misalkan kitanya enjoy dan kitanya suka sama jurusannya, emang kerasa banget gitu loh, kayak jadinya lebih fun, terus kayak main-main gitu loh. Kayak aku malah kuliah aku ngerasa kayak aku lagi main salon-salonan kayak gitu. Tahun kedua tiba-tiba pandemi datang ya kan guys. Nah ini nih turning pointnya. Aku agak ngerasa sedih, kecewa banget karena tiba-tiba masuk ke pandemi, aku jadi kuliahnya online dan jadi malah belajar sendiri gitu. Tapi untungnya dasarnya itu aku belajar di tahun pertama, dan untungnya setelah aku mengerti baru COVID datang. Sempet kayak sedih, jadi ngerasa kurang ilmu gitu loh. Waktu itu ngelihat orang-orang tuh kayak berusaha mungkin untuk tetap produktif. Kayak papaku aja, dia ngambil kuliah lagi karena katanya ini lagi masanya online full nih kak, harusnya bisa dimanfaatin sih karena kamu punya banyak waktu lah ibaratnya untuk membagi pekerjaan dengan pendidikan gitu. Nah makanya papaku tuh sampai kuliah online lagi gitu loh kayak. Tapi dari situ aku tuh jadi kayak ke-trigger gitu, kayak apa aku juga kali ya, karena aku mikirnya adalah bukan karena sekedar pengen produktif lagi gitu sih, tapi lebih mikir, oh iya aku kan D3, pasti ada waktunya harus ngejar gelar S1-nya. Karena memang dari keluarga aku, dari papa mamaku, walaupun kamu D3 tapi kamu harus tetap sampai S1 ya gitu. Jadi aku mikir daripada aku lebih lama lagi nih ya extend kuliahnya, kayaknya aku langsung ambil kuliah lagi aja kali ya. Terus aku mikir, dan waktu itu tuh aku sempet kayak tahuan aja kayak riset, ternyata kuliah itu ada yang buat kelas karyawan gitu. Kalian bisa gampang, lebih mudah untuk bagi waktunya. Aku tuh bisa aja extend tata rias S1 gitu ya di UNJ, dan lebih singkat gitu, 2 tahun after lulus. Tapi aku mikir, aku kan gak pengen ambil gelar S1 gitu kan. Dan sedangkan waktu itu D4 di UNJ tuh belum ada. Pas aku udah mulai lulus tuh udah baru ada D4, D3 nya malah udah gak ada. Lumayan agak mikir panjang dan mempertimbangkan, kayaknya aku gak mau deh lanjutin extend S1 tata rias UNJ. Walaupun aku dapat gelar S1 ya, masa kayak sarjana tapi gak butuh SPD gitu akunya. Akhirnya aku mikir, oke, kayaknya aku bakalan ngambil jurusan lain walaupun aku harus mengulang 4 tahun. Makanya kenapa aku start mulai duluan barengan dengan kuliah aku di UNJ itu. Jadi pas tahun kedua aku ngambil kuliah lagi PTS, dan aku ngambil jurusan manajemen. Kenapa manajemen? Pengennya ilmu komunikasi, karena aku tuh dari aku masuk UNJ, aku tuh suka banget ngonten dan explore gitu loh melalui visual. Jadi aku suka berkomunikasi melalui visual. Aku ngambil manajemen itu biar bisa menopang si tata rias ini juga, maksudnya menunjang. Jadi ibaratnya aku belajar tata rias ini bibit-bibit buat wirausaha aku, tapi gimana cara mengelolanya? Ya aku belajar manajemen. Jadinya aku ngambil kuliah manajemen gitu guys. Cerita di tahun kedua aku di UNJ, aku keterima PTS. Jadi kuliahnya berbarengan. Alhamdulillah banget, aku ngerasa Allah tuh benar-benar mempermudah jalan aku untuk dual degree sih. Benar-benar memudahkan aku lah, ibaratnya yang satunya lagi hektik tapi yang ini ringan. Setelah ini selesai baru yang PTS ini hektik banget. Alhamdulillahnya semuanya selesai, dan alhamdulillah aku bisa bertanggung jawab sama pendidikan aku, dan aku buktiin ke orang tua aku juga kalau aku bisa. Waktu itu soalnya pas aku mau ngambil kuliah lagi, ibu aku nggak setuju karena mikirnya, kamu satu aja belum selesai, masa udah mau ngambil yang lain? Aneh banget sih, nanti kalau misalkan gak selesai semuanya gimana? Bisa tanggung jawab gak gitu kan? Tapi aku yakin kalau aku bisa selesai, karena aku sudah mempertimbangkan ini, sudah memikirkan matang-matang. Nah gitu pokoknya guys. Dan alhamdulillahnya di tahun 2025 ini, perjalanan aku dual degree ini udah selesai kemarin banget, baru banget. Makanya aku bersyukur banget sudah melewati itu semua, karena lumayan agak berat sih buat aku ya, lumayan agak berat ternyata. Aku saking asiknya cerita sampai lupa buat makan jasuke aku. Ini nih jasukenya McD yang aku suka banget.
Udah agak dingin. Sebenarnya lebih enak lagi kalau dia masih agak anget-anget gitu. Mungkin dari cerita aku ini bisa menjadi inspirasi, referensi, maybe, atau suatu motivasi baru buat kalian. Semoga bermanfaat lah cerita aku ini. Jadi aku nggak cuma pengen menceritakan journey aku aja, tapi aku pengen sharing. Mungkin teman-teman di sana ada yang struggle juga ya, mungkin pengen pendidikan lagi, tapi udah kasihkan kerja gitu. Itu dulu cerita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan Kiss Talk dan sampai ketemu lagi di Kiss Talk selanjutnya. Bye bye. Thank you so much for watching.